Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Salam, selamat pagi, salam sejahtera anak-anakku semua, salam sehat selalu. Pagi hari ini ketemu lagi dengan Pak Beni yang selalu sehat, dan Pak Beni mengharapkan anak-anak juga di rumah dalam keadaan sehat-sehat. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran online. Untuk itu, Pak mengharapkan anak-anak semua mempersiapkan buku cetak tema 2 di rumah beserta dengan buku tugas. Karena hari ini kita akan belajar bersama. Untuk itu, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, mari kita menghadap Tuhan dalam doa dan kita berdoa secara masing-masing di rumah. Mari kita berdoa. Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Nyatakan diri. Amin. Kadang buatku marah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar dalam tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Sedangkan kita sudah sampai di subtema yang kedua dengan topik bekerja sama mencapai tujuan. Kita sudah ada nih di pembelajaran 1 hari ini, Selasa 24 Agustus di tahun 2021. Untuk itu, sebelum kita membaca sebuah teks, Pak mau ajak kita semua untuk tepuk PPK. Apakah anak-anak di rumah masih ingat tepuk PPK? Boleh, mari kita coba. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Pasti ada yang sudah lupa kan? Kurang semangat. Ayo kita lebih semangat anak-anak supaya pagi hari ini apa yang Pak sampaikan nanti bisa tertanam di pikiran anak-anak di rumah. Sekali lagi ya, ayo kita mulai. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Iya, tepuk tangan untuk kita semua hari ini anak-anak. Terima kasih untuk semangatnya di pagi hari ini. Nah, Pak mau ajak supaya pagi hari ini kita buka buku halaman 45, buku tema 2 halaman 45 anak-anak, sesuai dengan subtema kita bahwa bekerja sama mencapai tujuan. Loh, apa sih arti bekerja sama anak-anak? Artinya kita bisa melakukan sesuatu hal bersama-sama, entah itu dengan orang tua kita, dengan saudara kita, dengan teman kita, ataupun juga dengan guru kita. Kita bisa melakukan itu secara bersama-sama. Untuk apa? Supaya sebuah pekerjaan yang tadinya berat bisa menjadi ringan. Nah, anak-anak, bangsa Indonesia juga dulu adalah bangsa yang mau bekerja sendiri-sendiri, sehingga mereka susah sekali untuk mendapatkan kemerdekaan. Tetapi karena jiwa persatuan dan kesatuan mulai tumbuh, akhirnya mereka tahu bahwa mereka dapat merebut kemerdekaan dengan cara bekerja sama. Untuk itu, hal yang patut kita pelajari dari mereka yaitu tentang bekerja sama. Oke, anak-anak, mari kita lihat di halaman 45 tentang teks pertempuran Surabaya. Pak akan membacakan untuk kita semua sambil anak-anak juga. Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris
Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November tahun 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi, semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November tahun 1945, terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Demikianlah cerita pertempuran Surabaya. Nah, anak-anak, sudah dengarkan kan tadi? Kita sudah membacakan teks tentang pertempuran Surabaya. Nah, dari teks itu anak-anak, Pak akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu bagaimana kalian bisa membuat peta pikiran dengan menggunakan kalimat efektif. Nah, peta-peta pikiran itu bisa kita membuatnya dengan kita menggunakan 6 kalimat, 6 kata tanya maksud Pak. Yang pertama, apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Anak-anak bisa lihat di halaman 45, khususnya di bawah teks dari pertempuran Surabaya. Oke, silakan anak-anak memberikan pertanyaan sesuai dengan isi teks cerita tersebut. Setelah itu jangan lupa supaya dituliskan di buku, kemudian nanti tolong difoto dan dikirimkan ke Pak. Demikian itu tugas yang pertama. Nah anak-anak, kenapa Pak memberikan tugas yang pertama seperti itu? Karena Pak mau supaya tujuan akhir dari anak-anak menjawab ke-6 kalimat tanya yang sudah anak-anak buat itu, anak-anak akan merangkum itu semua menjadi sebuah kalimat efektif. Nah pasti anak-anak sudah sedikit lupa tentang kalimat efektif, sehingga Pak juga harus memberikan catatan khusus. Silakan anak-anak mencatat apa yang dimaksud dengan kalimat efektif dan apa saja ciri-ciri kalimat efektif. Ini sudah pernah Pak jelaskan, tetapi ini cuma sekedar Pak mengingatkan kembali sebagai bahan catatan untuk anak-anak. Oke, apa itu kalimat efektif anak-anak? Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri dari kata-kata yang mempunyai unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan yang biasa kita singkat dengan SPOK. Lalu apa sih ciri-ciri kalimat efektif? Nah ini Pak mau kasih tahu di anak-anak. Silakan mencatat. Ciri yang pertama adalah kalimat efektif memiliki unsur penting atau pokok. Minimal ada unsur subjek dan predikat. Contohnya apa? Misalnya, saya pergi ke sekolah. Nah, anak-anak harus tahu itu adalah salah satu contoh kalimat efektif yang dimana terdiri dari subjek, predikat, dan juga bahkan objek, juga keterangan tempat ya anak-anak. Yang kedua adalah menggunakan struktur bahasa yang tepat. Artinya apa anak-anak? Kalimatnya tidak bisa dibolak-balik seenak kita. Tidak bisa, tapi harus dikerjakan atau ditulis secara tepat sesuai dengan kebutuhan kita. Yang ketiga, ciri-ciri kalimat efektifnya adalah memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Itu berarti anak-anak, ejaan yang kita pakai ini adalah ejaan yang sudah disempurnakan, sehingga kita tidak boleh mencampur aduk bahasa Indonesia campur bahasa Kupang. Tidak boleh ya anak-anak. Dan yang keempat, ciri dari kalimat efektif adalah menggunakan pilihan kata atau yang biasa kita sebut dengan kata lainnya diksi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu adalah sedikit pengertian kalimat efektif dan juga ciri-ciri kalimat efektif.
Pak berharap anak-anak setelah membuat pertanyaan yang 6 itu, kemudian anak-anak bisa merangkum itu semua menjadi sebuah cerita yang terdiri dari kalimat-kalimat yang efektif. Oke, nah anak-anak, demikianlah itu tugas yang pertama. Sekarang selain kita belajar tentang bekerja sama, kita belajar tadi tentang teks pertempuran Surabaya, kita mencari tahu lebih dalam apa, kapan, di mana tempat peristiwa terjadinya pertempuran Surabaya. Hari ini juga Pak akan menjelaskan kepada anak-anak bagaimana ciri-ciri hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk apa? Nah, tentunya supaya mereka dapat bertahan hidup dan mengenali secara baik lingkungan tempat tinggal mereka. Contoh, ikan bertempat tinggal di air, bisa di air tawar, bisa di air laut. Sedangkan burung, di sangkar. Ayam ada juga yang di hutan, di pohon, ada juga yang dipelihara manusia. Nah, hari ini Pak akan menjelaskan 4 ciri-ciri hewan dan juga ciri-ciri tempat tinggalnya atau habitat, sehingga mereka bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ciri-ciri yang pertama adalah hewan ayam. Hewan ayam memiliki ciri-ciri yang pertama tentu berkaki 2. Ayam juga memiliki bulu. Ayam termasuk dalam kelompok unggas. Ayam memiliki paruh. Dan terakhir, ayam berkembang biak dengan cara apa? Bertelur. Nah, ayam bertempat tinggal di mana anak-anak? Oke, pasti anak-anak semua tahu. Ya, di daratan seperti di hutan, pertanian, ada juga yang di kebun, bahkan ada yang dipelihara di rumah, di dalam kandang kan anak-anak. Nah, itu ciri-ciri ayam dan tempat tinggalnya atau habitat. Sekarang hewan yang kedua yang Pak mau kasih tahu contohnya seperti bebek. Sudah pernah lihat bebek kan? Nah, ini bisa lihat di belakang Pak ada bebek. Nah, bebek yang pertama ciri-cirinya memiliki paruh sama seperti ayam ya. Yang kedua, kakinya juga 2, tetapi kakinya ini sedikit lebar dan punya selaput. Untuk apa? Supaya bebek bisa berenang di air ataupun di rawa. Yang ketiga adalah bebek bernafas dengan paru-paru, sama seperti kita manusia. Bebek berkembang biak dengan cara bertelur juga. Bebek juga adalah kelompok unggas loh anak-anak, sedangkan bebek juga dia memiliki tulang belakang. Bebek memiliki ciri-ciri habitatnya juga bisa di daratan, bisa juga di perairan, seperti di danau, di kolam, dan juga di rawa. Nah, bebek paling suka di situ karena bebek suka ada di lompor cari ikan makan, itu kesukaan bebek. Iya, kita juga suka makan ikan kan? Iya. Yang berikut adalah ikan yang kita omong tadi. Nah, anak-anak pasti tahu lah ciri-ciri ikan. Yang pertama, ikan memiliki sisik dan lendir. Supaya apa? Supaya ikan ini bisa bebas berenang di air. Yang kedua, dia juga memiliki sirip. Ketiga, ikan bernapas dengan irisan. Nah, ikan ini juga termasuk hewan berdarah dingin anak-anak, sehingga ikan berkembang biak dengan ovipar, bisa vivipar, atau juga ovovivipar. Bisa bertelur, ikan juga bisa beranak, bisa juga bertelur dan beranak. Ikan tentu semua tahu lah, pasti hidup di perairan. Ada juga ikan yang bisa hidup di lompor loh anak-anak, yaitu ikan apa? Lele pintar. Ya, yang terakhir, ini hewan yang biasa ada di rumah kita di dinding-dinding. Hewannya kecil berkaki 4, punya ekor. Apa itu anak-anak? Iya, benar, cicak. Nah, cicak ini adalah hewan melata ciri-cirinya. Yang kedua, dia punya kulit yang bersisik. Cicak punya ekor yang panjang, tetapi dia juga bisa memutuskan apa? Ekornya juga ketika dia sedang berada dalam bahaya. Nah, cicak juga termasuk hewan yang berdarah dingin, dan cicak ini ternyata dia punya telur anak-anak. Nah, ciri-ciri tempat tinggal dari si cicak ini kita bisa lihat dikondisikan loh dengan cuaca dingin maupun panas.
Tetapi pada dasarnya cicak ini biasanya hidup di tembok, di dalam rumah kita. Ada juga kita jumpai di pohon-pohon. Cicak suka makan nyamuk, suka makan larong, makan serangga. Nah anak-anak, itu sudah 4 ciri-ciri hewan beserta habitatnya yang sudah Pak jelaskan. Ada ayam, ada bebek, ada ikan, dan juga yang terakhir ada cicak. Nah sekarang Pak mau kasih tugas di anak-anak sesuai dengan di buku cetak itu. Anak-anak silakan lihat, dan tugasnya yang kedua adalah anak-anak silakan mencari 3 contoh hewan yang anak-anak selidiki, anak-anak amati, lalu menuliskan 1 ciri-ciri dari hewan itu, dan yang kedua adalah ciri-ciri tempat tinggalnya atau habitatnya. Itu tugas yang kedua loh anak-anak, mencari 3 jenis hewan, apa saja boleh. Setelah anak-anak sudah dapat, anak-anak amati, kemudian silakan ditulis di buku ciri-ciri hewannya. Paling tidak ada 4-5 ciri-ciri ya, seperti tadi yang sudah Pak jelaskan. Kemudian juga sebutkan ciri-ciri tempat tinggal. Nah dari situ nanti anak-anak kembali foto lalu kirimkan ke Pak. Demikian pembelajaran kita hari ini, sudah ada penjelasan dari awal sampai dengan akhir. Pak berharap anak-anak semua dapat mengerjakan tugas yang sudah Pak berikan. Ada tugas 1 dan tugas 2. Ini nanti segera secepatnya anak-anak kerjakan. Lalu Pak memberikan waktu 3 hari sampai dengan hari Jumat. Anak-anak bisa foto, hasil tugasnya dikirim ke Pak untuk Pak nanti periksa dan memberikan penilaian kepada anak-anak semua. Oke? Kasih tepuk tangan dong untuk Pak dan juga untuk anak-anak yang di rumah. Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Pak akan segera mengakhiri pembelajaran kita di pagi hari ini secara online. Tapi Pak mau kembali mengajak anak-anak untuk kita tepuk PPK lagi. Kita harus semangat anak-anak semua. Terima kasih sudah belajar hari ini. Dan biarlah meskipun kita semua ada dalam situasi pandemi virus corona, tetapi kita semua tetap sehat, kita punya kesempatan belajar di rumah supaya anak-anak kita bisa meraih cita-cita. Oke, let's go. Kita tepuk sekali lagi, tepuk PPK dengan semangat. Ikuti Pak ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya. Terima kasih untuk semangatnya anak-anak hari ini. Sebelum kita berpisah, Pak mau kembali mengajak kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita sudah selesai belajar, Pak juga sudah selesai mengajar. Pak, kita berdoa kepada Tuhan dan Pak akan memimpin doa ini secara agama Kristen. Mari kita semua lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar hari ini. Tuhan berkati supaya apa yang sudah kami pelajari dan apa yang kami suruh untuk kami kerja, Tuhan tolong supaya kami kerjakan. Berkati Pak Guru, berkati anak-anak semua, kami tetap sehat, kami tetap kuat, sehingga kami dapat terus belajar dan mengajar, sehingga kami bisa mengikuti ujian mid semester nanti dengan baik. Ini doa dan harapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, sampai jumpa anak-anak semua. Salam, selamat pagi, salam sukses untuk kita semua. Amin. Dadah. Pagi semua, ku nantikan